Berakhlak merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Adanya core values ASN ini sebagai sari dari nilai-nilai dasar ASN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam satu kesamaan persepsi yang lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh ASN. Berikut merupakan 3 tokoh berakhlak menurut saya. Yang pertama yaitu ada Bapak Pandu Yunianto ATD MMSC. Beliau lahir di Madiun, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1965. Saat ini beliau menduduki jabatan sebagai Direktur di Politeknik Transportasi Darat Indonesia, Sekolah Tinggi Transportasi Darat Bekasi. Berikut merupakan nilai berakhlak pada beliau. Yang pertama yaitu ada berorientasi pelayanan. Beliau terus berkomitmen memberikan pelayanannya semakin baik dan menekankan para pegawainya sebagai pelayan masyarakat yang memiliki integritas dan hati ikhlas. Yang kedua yaitu ada akuntabel. Berintegrasi tinggi terhadap tugas dan jabatannya serta konsisten berusaha meningkatkan kualitas PT-DI STTD menjadi lebih baik lagi. Yang selanjutnya yaitu ada kompeten. Beliau memiliki track record pekerjaan dan organisasi yang sudah kredibel dan dipercaya dapat mengemban amanah yang baik. Selain itu pada saat mengemban amanah, beliau juga menorehkan prestasi, menerima penghargaan Satya Lancana Karya Satya 10 tahun dari Presiden Republik Indonesia. Yang selanjutnya itu ada harmonis. Meski sukses menjadi Direktur PT-DI STTD, beliau tetap rendah hati, bersikap santun dan menghargai orang lain. Yang selanjutnya yaitu loyal. Beliau selalu mengingatkan kepada seluruh pegawainya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh taruna-taruni serta menjadi contoh yang baik pula untuk mereka. Yang berikutnya yaitu ada adaptif. Beliau adalah orang yang adaptif terhadap permasalahan yang harus diselesaikan dalam kondisi terkini. Banyak peraturan baru setelah beliau menduduki jabatan sebagai Direktur PT-DI STTD yang tentunya peraturan tersebut memberikan dampak positif. Yang terakhir yaitu ada kolaboratif. Sebagai direktur, beliau banyak melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, tentunya untuk dapat memajukan PT-DI STTD menjadi lebih baik lagi. Tokoh yang kedua yaitu ada Dr. Gloriani Novita Christine ST.MT. Beliau lahir pada tanggal 4 November 1973. Semula beliau adalah Wakil Direktur 1 di PT-DI STTD, namun per Februari 2024 beliau dimutasi ke Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat. Berikut merupakan nilai berakhlak yang ada pada beliau. Yang pertama yaitu ada berorientasi pelayanan. Beliau merupakan orang yang ramah dan beliau juga memberikan kebebasan kepada pegawai serta taruna-taruni untuk menyampaikan aspirasinya terkait PT-DI STTD. Akuntabel. Beliau memiliki integritas dan tanggung jawab yang tinggi dalam menjalankan pekerjaannya sebagai Wadir 1 di PT-DI STTD. Yang ketiga yaitu ada kompeten. Beliau memiliki keahlian di bidang teknik elektro dan transportasi. Yang selanjutnya yaitu ada harmonis. Beliau selalu menghargai setiap karya dan prestasi yang dihasilkan oleh para pegawai dan taruna-taruni di PT-DI STTD. Untuk loyal, beliau selalu hadir dalam apel pegawai dan sering juga beliau sebagai pengambil apel yang memberikan beberapa arahan kepada pegawai. Untuk adaptif, beliau memiliki ketertarikan terhadap transportasi yang membuat beliau sangat menikmati di bidang tugasnya sebagai ASN Kementerian Perhubungan sejak tahun 1997. Dan yang terakhir ada kolaboratif. Beliau memiliki kemampuan bekerja sama dalam tim. Dalam hal ini tercermin dari berhasilnya beliau menerbitkan buku yang berjudul Dampak Mobil Listrik Terhadap Pertumbuhan Transportasi. Tokoh yang terakhir yaitu Profesor Dr. Kris Kotadi. Beliau lahir di Banyumas pada tanggal 24 Juni 1969. Saat ini beliau sebagai media suara ahli utama Kementerian Perhubungan serta adjunct professor in Accounting University. Menurut saya, beliau merupakan salah satu tokoh yang mencerminkan nilai berakhlak. Berikut merupakan nilai-nilai berakhlak pada beliau. Yang pertama yaitu ada berorientasi pelayanan. Beliau selalu memberikan pelayanan yang terbaik dan berkomitmen semakin banyak orang yang dilayani, maka akan semakin capek. Namun hal itu membuat kita semakin berisik. Yang kedua yaitu ada akuntabel. Beliau memiliki integritas yang tinggi dan kaya akan pengetahuan. Beragam gelar telah beliau dapatkan dan beliau juga memiliki manajemen waktu yang
terbaik dalam melakukan seluruh kegiatannya. 7 pekerjaan pernah beliau lakukan dalam satu waktu. Yang ketiga yaitu ada kompeten. Beliau memiliki karir pekerjaan dan organisasi yang sudah kredibel. Selain itu, pada saat mengemban amanah, beliau juga menorehkan prestasi antara lain menerima penghargaan The Best 5 PNS. Yang keempat yaitu ada harmonis. Meski telah sukses dalam pekerjaannya, beliau tetap rendah hati, bersikap santun, dan menghargai orang lain. Yang kelima yaitu ada loyal. Beliau selalu mengajak anak didik beliau untuk mampir ke rumah beliau sekedar untuk silaturahmi, serta beliau juga meluangkan waktu senggangnya untuk berdiskusi dengan anak didik beliau. Yang keenam yaitu ada adaptif. Beliau terus berinovasi dan mengembangkan kreativitasnya dalam bidang menulis. Hal ini dapat dilihat dari beberapa buku yang telah beliau terbitkan, salah satunya yaitu Si Kencur. Dan yang terakhir yaitu ada kolaboratif. Beliau memiliki kemampuan bekerja sama dalam tim dan terbuka atas saran dan masukan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pengalaman organisasi beliau, yang rata-rata beliau merupakan ketua dalam organisasi tersebut. Sekian, terima kasih. See you next time.